إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam suasana yang penuh hikmah ini, marilah kita sama-sama senantiasa selalu berusaha meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala dengan memanfaatkan pemberian Allah, nikmat Allah, anugerah Allah di jalan yang diridhoinya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga tidak henti-hentinya setiap hari, setiap menit, setiap saat, setiap detik selalu memberikan nikmat dan anugerah kepada kita semua. Sehingga kita masih bisa makan, minum, masih bisa tertawa, masih bisa bersekolah, bekerja, dan masih bisa menjalankan ibadah kepadanya. Itu semua karena nikmat dari Allah, rahmat dari Allah, anugerah dari Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kita bersyukur kepada Allah, maka semakin Allah akan limpahkan nikmatnya kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, pasti akan kutambah nikmatku untukmu, dan bila kamu kufur, maka sesungguhnya siksaku amat pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di sini kami mengajak kepada semua jemaah Jumat, marilah kita semua berusaha untuk selalu meningkatkan takwa kita dan rasa bakti kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena takwa inilah sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu wa taala, dan dengan takwa inilah yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dalam menuju kehidupan akhirat, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dunia baru saja diterpa kabar duka atas terjadinya bencana alam gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter yang melanda Turki dan Suriah pada 6 Februari lalu. Menurut informasi yang beredar pada Rabu 8 Februari 2023, jumlah korban gempa Turki dan Suriah mencapai 7.900 jiwa lebih dan terus bertambah. Begitu juga tidak lepas dari negara kita tercinta Indonesia. Pasalnya beberapa daerah di Indonesia akhir-akhir ini juga mengalami gempa bumi meskipun tidak menyebabkan tsunami. Oleh karena itu jamaah, marilah sama-sama kita mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hidup di dunia ini hanyalah sebentar, mata'un qalil, kesenangan yang sementara, hanya sebagai tempat persinggahan sementara, dan sesungguhnya kita akan mengalami kematian yang awal kehidupan manusia yang kekal serta abadi. Ingatlah dikala nyawa kita dicabut oleh malaikat maut bagaikan dihunus pedang sebanyak 70 kali. Nafas kita tersenggal, mulut kita dikunci, anggota badan kita lemah, pintu taubatlah tertutup bagi kita. Di sekitar kita terdengar tangisan dan rintihan saudara yang kita tinggalkan. Pada saat itulah sakaratul maut menghampiri kita. Tiada daya dan usaha yang bisa menyelamatkan kita dari kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid."
dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Surah Quran surah Qaf ayat 19. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 78, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada di benteng yang kokoh. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Cukuplah kematian sebagai nasihat bagi kita semua. Cukuplah kematian menjadikan hati kita bersedih akan bekal kita yang masih kurang. Cukuplah kematian menjadikan air mata berlinang, penyebab perpisahan dengan saudara tercinta, penghalang segala kenikmatan dan pemutus segala cita-cita. Cukuplah kematian sebagai pelajaran bahwa kita juga akan mengalaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang berdayakan. Quran surah Al-Imran ayat 185. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita mencoba merenungi sisa-sisa umur kita, muhasabah pada diri kita masing-masing tentang umur yang kita sudah lewat. Untuk apa saja kita pergunakan? Apakah untuk melaksanakan taat kepada Allah ataukah hanya untuk bermain-main saja? Tentang harta kita, dari mana kita peroleh, dengan cara yang halalkah atau dengan cara yang haram? Dan untuk apa kita belanjakan? Apakah untuk bersedekah atau hanya untuk foya-foya saja? Perlu kita ingat jamaah salat Jumat rahimakumullah, umur kita semakin berkurang, kematian semakin mendekati kita, dosa terus bertambah. Maka marilah melakukan taubat sebelum ajal menjemput kita, karena waktu yang telah berlalu tidak akan kembali lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ali bin Umar annahu qala, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Qala ahsunuhum khuluqa. Qala fa ayyul mu'minina atyas? Qala akthuruhum lil maut dhikra wa ahsunuhum lima ba'dahu isti'dada ulaikal atyas. Dari Ibnu Umar, ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, orang mukmin yang paling baik adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin mana yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Mengapa mereka dikatakan cerdas? Karena mereka tahu bahwa hidup di dunia cuma sebentar, mata'un qalil. Mereka akan mengalami kematian, kemudian mereka akan berada di jalan yang abadi, yaitu alam akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa, alam yang lebih baik dan lebih kekal. Maka mereka lebih menyiapkan bekal yang banyak untuk menuju alam keabadian. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa membuka hati kita semua, sehingga kita sadar bahwa kematian sudah menghadang kita, dan kita akan selama-lamanya meninggalkan dunia yang fana ini dan menghadapi alam di mana sudah tidak ada kesempatan lagi untuk beramal kebajikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan hidayah, pertolongan, dan selalu merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.